Halo Sobat PAUD, kita kembali lagi nih pada acara podcast PG PAUD Unesa episode 13. Perkenalkan, saya Nisa dan saya Dia Asia. Pada podcast PG PAUD Unesa kali ini, kami telah mengundang 3 narasumber. Salah satunya ada Kak Syahila Nabila dari Angkatan 2021, yang mana beliau dari tim Tari Cendik Ayu. Tim Tari Cendik Ayu telah meraih prestasi di tingkat nasional loh. Selanjutnya, ada Kak Nurmahira Hausari dari Angkatan 2022 yang telah menjadi pemenang dari Putra-Putri FIP 2023 dan peraih pemenang di Putra-Putri Unesa tahun 2023. Dan yang terakhir ada Kak Salsabila Nuriafi Abide dari Angkatan 2022 yang meraih medali emas di tingkat Porprov Jawa Timur cabang Panahan. Wah, pastinya teman-teman Sobat PAUD penasaran nih, bagaimana sih cerita mereka dalam meraih prestasi tersebut? Nah, betul. Nah, ini dia narasumber-narasumber yang kita undang pada podcast kali ini. Pagi dari kakak-kakak mahasiswi PG PAUD Unesa. Selamat pagi. Nah, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, dari sini ada Kak Nurmahira Hafsari, pagi Kak. Selamat pagi. Dan yang kedua ada Kak Salsabila Yafi, biasa dipanggil siapa ini? Aca. Aca. Pagi Kak Aca. Dan di sini ada Kak Syahila Nabila, biasanya dipanggil siapa nih Kak? Biasanya dipanggil Kak Ila. Oke Kak Ila. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Tadi di jalan macet nggak kira-kira? Macet sedikit. Akhirnya alhamdulillahnya lancar ya sampai sini. Oke. Kali ini kita akan membahas dari cerita di balik kemenangan-kemenangan kakak. Yang pertama ada dari Putri FIP dan Putri Unesa, dan yang kedua ada pemenang dari Piala Porprov ya, Porprov Jatim, dan yang ketiga ada dari tim Cendik Ayu yang sudah menang dalam tingkat nasional. Nah, saya dan para sobat PG PAUD pastinya sangat penasaran nih, di balik prestasi-prestasi yang diraih oleh para kakak-kakak ini, apa sih motivasi yang mendukung kakak-kakak untuk mengikuti lomba atau kegiatan tersebut? Mungkin dari Kak Rizka. Kak Rizka boleh dijelaskan. Tapi sebelumnya ini Mbak Dia sama Nisa. Iya. Kalau motivasi saya sendiri, yang pertama ingin mencari pengalaman karena saya sekarang mahasiswa semester 3 dan di semester 1 sama semester 2 itu saya tidak mengikuti kegiatan selain menjadi mahasiswa, hanya belajar di kampus saja seperti itu. Jadi yang pertama ingin mencari pengalaman, yang kedua saya sendiri itu suka sekali dengan yang namanya seni public speaking. Namun karena masih merasa malu untuk berbicara di depan umum, jadi ingin men-challenge diri sendiri untuk bisa belajar berbicara di depan. Oke, keren sekali. Oke, selanjutnya Awalnya mulai ikut panahan itu lihat kakak, jadi awal ikut-ikut kok seru, terus mulai ikut itu dari TKB. Setelah itu kok jadi Dini ya. jadi hobi sampai sekarang ikut masih mengikuti lomba-lomba. Kalau kira-kira dari sebelum menuju ke Porprov, apakah ada misal dari piala dari bupati atau wali kota gitu nggak sih? Itu seleksi dari Sidoarjonya. Jadi kalau dari semua Sidoarjo diseleksi nanti diambil beberapa yang lolos itu tadi terus diikutkan ke Porprov. Kalau dari Kak Ila nih, dari tim Cendik Ayu yang notabene menari, gimana sih awalnya dengan tim, kerjasama tim itu bisa akhirnya melaju ke tingkat nasional? Untuk pertamanya kita kan timnya itu juga kebetulan baru juga dan intinya itu iseng-iseng berhadiah. Jadi Lagi kita hoki berarti ya? Nah, jadi kita itu awalnya dari 2 anggota aja. Terus dari 2 anggota ini mencari hingga 7. Nah, habis itu kita ikut lomba dasar lomba FIP yang tahun ini. Alhamdulillahnya juara juga, juara 2. Nah, habis itu kita juga iseng-iseng berhadiah yang kedua kalinya di Malang itu. Alhamdulillahnya juara 2. Berarti yang juara nasional itu pas kegiatan di Malang. Iya.
Oke, berarti itu nggak ikut kuliah dong Kak ya? Nah, kebetulan yang di Malang itu online, jadi kita hanya Oh. mengirimkan video. Dan untuk sebetulnya kita juga dari awal itu punya pikiran kan di kalangan muda sekarang itu setahu saya juga kan jarang untuk mengapresiasi budaya tradisional kita. Jadi kita juga mau eh, Iya, melestarikan ya. melestarikan budaya. Nah, salah satunya ya dengan tari tradisional. Oke, bagus banget sih motivasinya. Oke. Kalau dari selama persiapan nih, kan kakak-kakak ini udah di tingkat atas ya, Iya, udah betul. nggak bawah-bawah lagi. Kira-kira kalau kesulitan, suka dukanya selama dalam berkegiatan ya atau berkarantina ketika lomba itu tadi, ada nggak sih kesulitannya? Mulai dari Kak Ila dulu aja. Ya kalau kita kan dari nari dan kebetulan beregu. Jadi kesulitannya itu lebih ke bagaimana mengompakkan seluruh anggota tim itu untuk menjadi sebuah keselarasan yang bagus untuk dilihat itu. Terus kemudian dari pola, dari latihan-latihannya itu juga yang menurut kami itu yang paling sulit. Apalagi kita juga sama-sama kuliah ya, Iya. jadi ngatur waktunya, manajemen waktunya itu yang susah ya. Kalau kira-kira itu sebelumnya apakah dari ada pengalaman tersendiri setiap timnya, anggota timnya itu? Kebetulan yang mempunyai pengalaman di bidang tari itu hampir seluruhnya. Cuman yang menekuni di bidang tari sendiri, tari tradisional itu sendiri itu eh, sekitar 2 hingga 3 anak dari kita. Jadi yang selebihnya itu hanya hobi sekilas saja gitu. Kalau saya pribadi itu hobi yang terpendam. Oh iya. Hobi atau bakat nih? Nah. Bakat yang terpendam ini kayaknya. Kalau dari Kak Aca sendiri, Mungkin kesulitannya kadang ada waktu mepet mau lomba, kadang alatnya rusak, harus dibenerin gitu. Terus waktu nembaknya tuh tekniknya tuh udah benar apa belum. Terus mungkin dari shooting line itu kita harus fokus ke satu targetnya. Jadi kalau terganggu sama teman itu kadang oh kesulitan. iya, apalagi kalau panahan itu terkenal sama fokusnya Iya. tinggi ya. Aku tahunya alat panahan itu mahal Wah, banget mahal, lagi. betul. Kalau alatnya rusak itu gimana coba? Apalagi persiapannya juga susah ya. Iya. Kalau dari Putri Unesa tersendiri nih, Iya, gimana selama persiapannya? Kalau tanya tentang kesulitan dalam persiapan mungkin tentang mental ya, karena kan saya sendiri dari semester 1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di semester 1 sama semester 2 itu jarang melakukan sosialisasi, jadi kesulitannya di beradaptasi sama lingkungan yang mengharuskan kita untuk bicara sama orang banyak atau mengajak orang lain berbicara terlebih dahulu, jadi mungkin tingkat kesulitannya di situ. Dan juga kalau ditanya tentang tingkat kesulitan mengadakan, kalau di dunia pageant sendiri kan eh, visual itu tuh sangat diperlukan. Iya. Jadi kalau untuk make up baju sendiri itu tidak mengalami kesulitan karena juga dibantu oleh teman-teman saya dan jurusan juga. Pastinya Prodi ada yang Prodi ya. juga di support. Berarti selama persiapan ini cukup banyak ya suka dukanya, tapi alhamdulillahnya semuanya lancar. Kalau dari yang ketiga nih, aku ada pertanyaan lagi. Kira-kira ada nggak sih dukungan yang diberikan oleh Prodi selama dalam kegiatan kakak-kakak ini? Kan kegiatannya juga cukup banyak dan pastinya perlu banyak dukungan pula. Mulai dari Kak Aca dulu deh. Gimana dukungan dari Prodi? Mungkin waktu itu mau ngasih dispensasi ke Prodi itu kadang ada yang bilang, kenapa kok ikut lomba ini? Nggak terganggu apa lombanya sama kuliahnya? Nah itu cuma kadang diberi support, nggak apa-apa, tapi harus kuliahnya tetap lancar juga. Apa dibilang gitu agak kena mental ya. Tapi akhirnya kena mental Iya. itu tadi yang jadi motivasi. Iya. Betul, menjadi juara. Langsung di Porprov juara medali Medali emas emas, lagi. iya. Kalau dari Kak Rizka sendiri, Kak Nurmahira, Kalau aku sendiri mungkin sama dukungan dari Prodi sama bukan beberapa dosen tapi semua dosen tuh kalau kita
bilang hari ini karantina jadi belum sempat untuk mengikuti perkuliahan, mereka sangat mendukung kayak oh iya nggak apa-apa di dispen aja. Jadi selaku mahasiswa semester 3 juga merasa wah nggak apa-apa nih kalau misalnya nggak masuk kelas ikut karantina juga disupport oleh dosen. Terus juga di jurusan kita itu ada komunitas namanya PAPIPA, itu Putra Putri PAUD, itu khusus untuk mewadahi putra putri. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin ikut ajang pageant itu juga diwadahi. Kemarin aku pembinanya langsung dari Putri Feby, dia first runner up Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2021. Itu diwadahi langsung, diajari secara langsung bagaimana cara blocking, jalannya. Bukan hanya itu, aku juga sempat dipinjamin heels karena waktu itu ada peraturan kalau dress code-nya tuh heels minimal 7 cm dan aku nggak punya. Jadi langsung disediakan oleh guru. Benar-benar sudah ada gurunya yang berpengalaman langsung ya, meskipun sama-sama mahasiswa, tapi beliau juga banyak berpengalaman. Beliau juga sangat berpengalaman dalam bidang itu. Kalau dari Kak Ila sendiri, kira ada nggak sih dukungannya dari Prodi selama kakak ini berlomba dalam ikut ajang? Ya, kalau dari tim kami disupport dari prodi itu lebih ke finansial juga. Kayak dibiayai untuk transport, mungkin juga dari penyewaan kostum itu juga. Dan kebetulan Kaprodi kita sendiri itu sempat meminta kami untuk eh, tampil di acara fakultas yang ada di rektorat. Itu juga menurut kami juga support dari prodi untuk kita untuk mengetahui bahwa ini loh PG PAUD itu punya tim tari juga, nggak hanya main-main aja, nggak hanya nyanyi-nyanyi aja. Ternyata PG PAUD itu juga bisa melahirkan bakat-bakat selain yang disebutkan masyarakat umum. Hanya tepuk tari, Iya. tepuk tangan aja ya, tapi tarinya benar-benar tari yang bisa melaju ke ajang nasional. Kalau ini kira-kira ada gak sih pandangan untuk kedepannya itu bagaimana setelah ikut lomba ini? Aku harus mungkin men-challenge lagi ya, harus ikut ajang apa lagi. Nah, kira-kira ada gak sih pandangan buat kedepannya dari kakak-kakak? Mungkin dari Kak, dari Kak Nurmahira. Kalau aku sendiri, pandangan ke depanku tuh cuma satu untuk jurusan PG PAUD. Sama seperti Putri Feby sebelumnya, aku mau melahirkan banyak pageant juga dari jurusan. Karena kemarin tahun 2022 itu Putra Putri Fakultas Ilmu Pendidikan itu dari jurusan PG PAUD nggak ada sama sekali yang ikut. Di angkatanku itu cuma 5 orang aja dari PG PAUD. Makanya nanti di tahun yang akan datang, seleksi berikutnya, aku mau mengajak banyak-banyak mahasiswi yang berminat untuk mengikuti acara duta. Kalau kedepannya mungkin untuk Kak Rizka pribadi mungkin ada challenge aku harus ikut duta ini ataupun putra-putri yang lain, kira-kira ada nggak sih untuk pandangan ke situ nih? Kalau pandangan ke situ nggak ada karena emang seperti yang udah aku jelasin tadi, aku tujuan masuknya cuma cari pengalaman sama juga mau mengasah skill dan minatku. Jadi untuk setahun kerja ini aku benar-benar mau memfokuskan diriku masa jabatannya. iya untuk masa jabatan. Jadi untuk benar-benar kerja dan mengasah skill yang Kalau dari Kak Aca sendiri untuk kedepannya bagaimana? Mungkin soalnya tahun kemarin itu kan udah dipanggil buat mewakili Jawa Timur Asia Games gitu. Oh, di ASEAN Games. Iya, waktu itu seluruh Indonesia di Jakarta. Iya ada seleksi. Setelah itu nggak masuk gara-gara ya tadi alatnya rusak di sana, nggak bawa beberapa alatnya itu tadi ya. Insya Allah kedepannya mau memberi yang terbaik buat PG PAUD. Berarti masih ada kesempatan lagi. Iya, sampai umur 22. Oh, itu ada batas. Iya, batas umur. Semoga diberi kelancaran. Amin. Iya, sayang sekali. Itu PG PAUD langsung harum namanya. Langsung ke Asia. Oke, kalau dari Kak Ila sendiri, dari tim Tari Candi Kayu, Untuk harapan selanjutnya dari kita, dari tim Cendi Ayu sendiri itu ingin melahirkan bakat-bakat dari adik-adik tingkat kami. Kan kita juga di semester 6 besok itu kan ada yang KM, ada yang KKN. Jadi kesulitan untuk mengatur tim kita sendiri gitu loh. Jadi
Jadi kita itu inginnya dari adik-adik tingkat kami itu bisa untuk mencontoh dari kami, bisa untuk mengikuti lomba-lomba. Apalagi habis ini udah semester tua ya, udah fokusnya Udah udah fokus nggak di prodi skripsi. lagi, fokus skripsi lagi. Oke. Dari Kak Wahyu ada nggak sih lagi pertanyaannya buat kakak-kakak ini? Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup nih buat kakak sekalian. Nah, apa sih harapan untuk prodi yang dari kakak-kakak sendiri ke depannya nanti seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak. Mungkin dari yang prestasi bisa menjadi yang terbaik buat di bidang akademik maupun non akademik. Kalau dari Kak Nur Mahira nih, Kalau aku sendiri juga dari jawabannya Mbak Ila tadi, jurusan PGPO tuh udah banyak banget dapat stigma dari masyarakat kalau kita tuh jurusan yang gampang banget, kita Iya, cuman iya, tepuk-tepuk, cuman nyanyi-nyanyi. Jadi aku mau jurusan PGPO tuh bukan hanya membantah mereka dengan omongan aja, tapi juga membuktikan kalau jurusan Kita PGPO bisa. tuh nggak hanya tepuk-tepuk Iya, nyanyi-nyanyi iya, ya, betul, kita betul. juga bisa ternyata. Ini untuk semua mahasiswa-mahasiswi PG PAUD, ayo sama-sama kita bangun PG PAUD biar kita melawan stigma masyarakat yang ada. Selanjutnya Kak Ila boleh jelaskan harapan ke depannya? Harapan saya sendiri untuk PG PAUD itu lebih ke, kan di sini juga ada contoh-contoh dari kita. Kalau kami, saya perwakilan dari tim Cendi Ayu itu di bidang tari, kemudian Aca sendiri itu di bidang olahraga, dan Rizka sendiri itu di bidang pageant juga. Jadi harapan saya sendiri itu kalau bisa mahasiswa PG PAUD itu didukung oleh prodi untuk mengembangkan bakat minatnya sendiri. Jadi prodi itu menghasilkan menghasilkan anak-anak itu yang di dalam bidang yang lain selain dari kami bertiga. Jadi biar tambah dikenal luas bagaimana susahnya juga menjadi mahasiswa PG PAUD. PG PAUD betul banget kata Putri tadi, bahwasanya PG PAUD itu nggak hanya tepuk tangan, tapi juga ada bakat-bakat yang lain. Apalagi mahasiswa kita itu juga banyak dan pastinya dengan prestasi dan bakat-bakat yang berbeda masing-masing tersendiri. Betul banget. Sangat menarik bukan para sobat PG PAUD pembahasan kali ini. Jadi saya mungkin mau mengambil sedikit kesimpulan atau yang dapat kita ambil dari podcast kali ini mungkin ya menjadi motivasi para mahasiswa lainnya. Kita sebagai para mahasiswa itu harus dapat mencari minat bakat kita dan bisa mengembangkan buat kedepannya seperti apa dan jangan ragu untuk memulai kegiatan tersebut untuk mencari pengalaman-pengalaman lebih jelas. Betul banget. Kita nggak boleh bosen-bosen nih buat menggali diri apa sih yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri, dan juga jangan lupa untuk selalu men-challenge diri kita sendiri supaya bisa menghasilkan yang lebih, 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 dan lebih lagi. Iya, betul banget. Oke, dari kakak-kakak ini, dari kakak-kakak berprestasi, saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya, atas sharingnya, dan juga semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk saya, teman-teman kami, dan Betul sobat sekali. PAUD semuanya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Oke. Saya Dia Azia, Dan saya Nisa. dan dari kakak Ariska, Kak Aca, Dan Kak Ila. Oke. Kami memohon undur diri atas kesempatan kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dari kakak-kakak dan juga buat sobat PAUD. See you again. See you. Bye.